MLM atau multi level marketing. Ini model bisnis yang udah ada dari saya masih remaja ya. Jadi saya punya banyak pengalaman dari satu persatu teman-teman saya yang pernah join MLM. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti model bisnis MLM itu kalau yang level internasional gede banget ya. Contohnya Herbalife, itu valuasinya sampai miliaran dolar. Jadi ketika kita melihat perusahaan dengan valuasi kayak gini, kan kita nggak kepikiran kalau model bisnis MLM itu scam. Tapi, kalau kita coba untuk masuk lebih dalam, lumayan serem. Cuman kita bahas itu nanti dulu. Sekarang saya akan cerita sedikit tentang cara pendekatan perusahaan MLM ini. Biasanya, itu selalu dimulai dengan seseorang yang kita kenal, bisa jadi itu teman, teman lama, teman kerja, saudara, atau bahkan keluarga. Tiba-tiba ngechat, nanyain kabar, yang pasti kita jawab dong. Lalu kita pun ngobrol. Dan di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba kita ditawarin kesempatan bisnis. Kesempatan bisnis yang menurutnya cocok untuk kita. Terus, dia pun cerita, kalau dia baru gabung suatu perusahaan, terus perusahaan ini tuh bisa merubah hidupnya. Dia pun menekankan kalau ikut bisnisnya, kita bisa menghasilkan ratusan juta, atau bahkan miliaran. Kita juga nggak akan disuruh-suruh karena ini kan bisnis, jadi kita sendiri bosnya. Terus, ditambah iming-iming kita bakal dapat financial freedom. Kalau kita tertarik, ya udah kita akan diajak join. Tapi kalau kita nggak tertarik, kita akan ditawari untuk datang atau ikut seminarnya aja. Akhirnya, kita pun datang ke seminar itu. Di sana kita dikelilingi atau dikasih terus energi-energi positif. Kita lihat semua orang di sekitar kita tersenyum, tertawa, bersorak-sorak. Pokoknya seru banget lah. Terus, pengisi acaranya pun naik ke panggung. Dia kasih kita semua motivasi-motivasi dan menjelaskan perusahaannya. Peluang bisnis, penghasilan ratusan juta bahkan sampai miliaran, financial freedom, passive income. Terus mereka menjelaskan produknya, dari mulai suplemen nutrisi, pakaian, parfum, produk kesehatan, skincare, make up, dan masih banyak lagi. Tapi yang jelas mereka punya produk. Tapi yang diperbolehkan untuk menjual produknya itu hanya distributor, konsultan, atau orang yang udah lama banget join di situ. Pokoknya dibatasin banget siapa aja yang boleh jual produk itu. Orang-orang ini biasanya sih disebut stokis atau supplier. Dan nanti kita ambil produk dari mereka untuk kita jual ke orang lain. Dan dari penjualan itu kita dapat komisi. Lalu seminar selesai. Kita pun disamperin sama teman kita. Terus ditanyain, mau join nggak? Kita pun jawab, bentar ya bro, mikir-mikir dulu. Meski kita ngerasa ada yang aneh, tapi kita tetap tergoda. Siapa yang nggak tergoda kan? Passive income, financial freedom, pendapatan ratusan juta hingga miliaran. Orang-orang di zaman saya dulu pasti tertarik. Terus, rasa ketertarikan itu bikin kita kepo, penasaran. Akhirnya kita coba stalking medsosnya teman kita tadi. Di medsosnya, banyak banget postingan tentang kata-kata motivasi. Lifestyle yang kayaknya bahagia banget. Mobil yang dikasih perusahaan MLM-nya tadi, kerja dari rumah, terus kita pun merasa bahwa, wah, gak nipu nih dia, beneran ini. Kita pun ngabarin dia, kita mau join. Setelah kita join, biasanya kita disuruh beli produk atau starter kit. Kalau nggak pun, kita disuruh beli membership. Kata teman kita, ini tuh penting, karena kalau kita mau berbisnis, kita kan harus invest. Akhirnya kita disuruh beli lebih banyak lagi, disuruh nyetok lah. Produknya pun bebas, mau kita apakan, mau kita pakai atau mau kita jual lagi. Tapi setiap kita beli produk, kita akan dapat poin. Semakin banyak poinnya, semakin tinggi level kita. Dan setiap kita naik level, kita akan dikasih bonus atau komisi dari perusahaan itu. Nah, kalau kita join MLM ini, kita biasa disebut downline atau bawahan. Sedangkan teman kita yang ngajak kita tadi disebut upline atau atasan kita. Atasan kita ini bakal nge-push kita buat lebih menyuarakan perusahaan dan produk MLM ini.
Entah itu lewat medsos, ke keluarga kita, ke teman-teman kita, dan sebagainya. Tapi produk-produknya itu overpriced, alias kemahalan. Kalau kita bandingkan sama kompetitor dengan produk yang sama. Di sini, biasanya kita mulai ragu. Lalu kita diajak ke acara seminar mingguan. Di sana kita disuguhi terus dengan kata-kata motivasi. Motivatornya pun menekankan bahwa bisnis ini bisa ngasilin banyak banget uang. Kita harus kerja keras kalau mau sukses. Kita harus terus positif dan menjauhi hal-hal atau orang-orang yang negatif. Sebelum pulang pun, kita biasanya akan dikasih PR, yaitu baca buku-buku self-development, yang tentunya bukunya mereka yang menentukan. Lalu mereka pun ngasih kita tips. Kalau kalian mau sukses di bisnis ini, kalian harus banyak merekrut orang untuk join. Semakin banyak yang kalian rekrut, semakin banyak komisi yang kalian dapat. Contohnya, kalian berhasil merekrut 5 orang. Terus 5 orang itu yang sudah kalian rekrut, bisa merekrut 5 orang lagi. Jadi di bawah kalian ada 30 orang, dan seterusnya. Lalu, setiap orang-orang yang ada di bawah kalian ini membeli atau menjual produk kalian bakal dapat komisi. Semakin banyak orang yang di bawah kalian, semakin besar komisi yang kalian dapat. Sampai di sini jelas, kalian pasti tergiur dong. Kalau satu orangnya bisa bikin kamu dapat komisi 100.000 per bulan, 30 orang berarti kan bisa bikin kamu dapat komisi 3 juta kan? 3 juta dalam sebulan di zaman itu tanpa kamu perlu bekerja, sangat menggiurkan. Apalagi kalau 30 orang itu masih bisa merekrut lebih banyak orang lagi. Bayangkan, dengan duit segitu, banyak hal yang bisa kalian lakukan. Lalu, mentor-mentor kalian itu akan menyuruh kalian untuk menuliskan. Katakanlah 100 nama, baik itu keluarga, teman, saudara, bahkan orang-orang yang kalian gak begitu kenal. Siapapun itu. Lalu kalian pun mulai ngechat mereka, 100 nama tadi. Mulai ngasih tahu mereka tentang bisnis MLM kalian. Kalian terus-terusan disuruh untuk ngambil produk, baca-baca buku self-help, disuntikin terus mindset-mindset positif, dan selalu diminta untuk datang ke seminar mereka. Di sana, kalian selalu didoktrin bahwa apapun bisa kalian capai. Seandainya kalian mau bekerja keras, mau merekrut lebih banyak orang, mau membeli lebih banyak produk. Lalu, kalian selalu diminta untuk menjauhi orang-orang yang negatif. Orang-orang yang meragukan bahwa kalian akan sukses. Ya, simpelnya itu kalian mau di brainwash atau mau dicuci otaknya. Setelah itu, kalian akan mulai menemukan struggle yang pertama, yaitu teman kalian, orang-orang yang kalian kenal, nggak mau diajak masuk MLM. Bahkan nggak mau beli produk kalian. Lalu kalian pun konsultasi sama mentor sama atasan kalian. Dan sekali lagi, kalian dicekoki mindset-mindset bahwa kalian masih belum bekerja keras, masih kurang positif, dan sebagainya. Lalu kalian dikasih tahu bahwa teman-teman kalian yang menolak itu, mereka toksik. Mereka itu iri, jadi kalian gak boleh temenan lagi. Kalian harus nyari teman-teman baru. Nah, dengan nyari teman baru, biasanya cara yang dilakukan member-member ini adalah memalsukan lifestyle mereka. Di medsosnya jadi kelihatan hidup sehat, hidup mewah, jalan-jalan terus, dan sebagainya. Supaya orang-orang kepo, lalu diajak join atau beli produk. Gitu terus. Sampai di sini biasanya member-member ini mulai dijauhi teman-temannya, atau bahkan mereka sendiri yang memilih untuk menjauh. Sampai di titik ini, biasanya para member itu udah dapat penghasilan dari MLM. Tapi mereka mulai ngerasa bahwa pendapatannya itu nggak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Nah, ketika tren produk terjual itu mulai turun, perusahaan MLM biasanya ngeluarin event. Misalnya, seminar besar-besaran yang didatengin seluruh member di Indonesia, event jalan-jalan ke luar negeri, event kapal pesiar, dan sebagainya. Pokoknya event yang ramai dan seru banget lah. Dan biasanya yang datang tuh pentolan-pentolan MLM, yang kelihatannya tuh borjuis banget. Bahkan ada beberapa yang menunjukkan peringkat atau ranking. Misalnya, si A ranking 1 Indonesia dengan total pendapatan 80 sekian miliar. Jadinya ya, wah banget gitu. Terus-menerus seperti itu akan muncul perasaan eksklusivitas. Yaitu, ini adalah sebuah komunitas yang baik. Dan kamu adalah bagian dari komunitas itu. Kalian semua adalah keluarga. Lalu kalian semakin semangat dan kalian diangkat jadi mentor.
kalian jadi atasan dengan banyak sekali bawahan. Kalian jadi merasa punya power. Tapi lama-lama kalian mulai sadar, kok kayaknya ada yang salah ya? Kalian udah menjauhi teman-teman kalian atau bahkan udah ada yang kalian cut off. Jadi kalian cuma punya teman yang sesama member MLM dan kalian mulai mempertanyakan, di antara kami semua yang member MLM, kok kayaknya belum ada yang kaya raya ya? Kenapa kok kehidupan kita semua beda banget sama yang di medsos ya? Di medsos hidup kita seakan mewah tapi realitanya kok nggak begitu. Dan sebagainya. Perasaan-perasaan seakan-akan kalian sedang dibohongi. MLM ini tuh lumayan unik. Dia nggak memasarkan produknya melalui iklan dan nggak menjual produknya melalui retailer. Nah, cara mereka memasarkan dan menjual produknya itu lewat pasukan alias member-membernya. Lalu member-member itu diberi komisi. Kayaknya fine-fine aja ya. Tapi kalau kita coba telaah lebih dalam lagi, MLM itu bentuknya piramid. Di bagian yang paling atas sendiri, yang paling kecil, yang paling runcing, itu distributor atau upline. Distributor itu akan merekrut distributor-distributor lain yang biasa disebut downline. Dan setiap penjualan mereka, upline ini akan dapat komisi. Lalu downline tadi bisa merekrut member-member mereka sendiri. Dan setiap member-member ini melakukan penjualan, upline yang paling atas tadi dapat komisi. Komisinya akan semakin besar dengan semakin banyaknya member. Dan orang yang paling banyak mendapatkan keuntungan adalah yang di atas tadi, para upline. Menurut data, 74% member MLM itu perempuan. Kalau kalian nggak percaya, masuk aja ke grup-grup Facebook cewek-cewek atau ibu-ibu. Pasti baru scroll bentar kalian langsung nemu produk MLM. Dan biasanya, target-target untuk direkrut itu yang punya kesulitan untuk dapat uang. Misalnya, ibu rumah tangga. Mereka kan harus ngurus anak dan rumah ya, jadi nggak bisa kerja. Nah, itu target-targetnya. Selain itu, juga biasanya anak-anak muda yang baru lulus SMA atau yang masih kuliah. Kan mereka lagi berkembang pemikirannya, jadi masih naif dan sulit untuk berpikir rasional. Apalagi, mereka juga butuh uang. Sekarang, kita bahas struktur MLM dengan lebih luas lagi. Yang pertama, itu founder atau owner. Founder ini, dia akan ngajak beberapa orang kaya untuk invest ke usahanya. Kita sebut saja investornya. Lalu uangnya ini digunakan untuk mendevelop sebuah produk dan sebagai dana kapital. Katakanlah HPP produk itu cuma 100.000. Kompetitor menjual produknya tadi 500.000, tapi MLM menjual produknya 1 juta. 2 kali harga dari kompetitor yang lain. Bayangin, dia jual produknya 2 kali dari harga kompetitor. Tapi dia nggak mau keluar uang buat marketing di TV, di medsos, iklan, dan sebagainya. Jadi, selain dapat keuntungan dari jual produk yang sangat mahal, dia juga ngurangin pengeluaran dari marketing. Lalu dia akan merekrut upline pertamanya. Biasanya sih orang-orang yang terkenal, yang kaya, yang punya pengaruh, dan sebagainya. Gunanya ya, agar produknya ini cepat terkenal dan cepat terjual. Ketika upline pertamanya ini berhasil menjual banyak produk, dia akan balikin uang para investor tadi. Sehingga yang dapat keuntungan paling besar itu cuma dia atau foundernya aja. Kita hitung simple. Foundernya 1, dia punya 5 upline. Lalu 5 orang tadi bisa merekrut 5 orang lagi. Lalu mereka merekrut 5 orang lagi. Lalu merekrut 5 orang lagi, dan seterusnya. Dari 25 orang jadi 75 orang. Dari 75 orang jadi 125 orang, jadi 625 orang, jadi 3.125 orang, jadi 15.625 orang, dan seterusnya. Tapi sistem kayak gini, itu nggak bakal bisa sukses. Kita sebut aja proses rekrut-merekrut tadi itu sebuah cycle. 12 kali cycle aja, itu sudah 244 juta orang. Sudah hampir sebanyak populasi negara Indonesia. Jadi, sistem ini tuh nggak bakal mungkin berhasil. Pada akhirnya, pasti satu persatu membernya itu akan keluar. Dan yang paling banyak dapat profit itu ownernya atau mereka yang join awal-awal. Jadi katakanlah total membernya itu 20.000 orang. Yang kaya raya itu paling cuma 50 orang aja. Atau bahkan kurang. Sisanya ya jadi karyawan untuk memasarkan dan menjual produk aja. Oke, jadi intinya MLM itu sebuah strategi di mana sebuah perusahaan itu nggak perlu memikirkan
bahkan mengeluarkan uang untuk memasarkan produknya, atau yang paling parah, menggaji para karyawan. Jadi mereka nggak punya karyawan. Nah, yang nyebelin, pendapatan terbesar dari perusahaan MLM itu bukan dari menjual produknya ke customer, tapi menjual produknya ke para membernya. Yang nggak etis dari MLM ini tentang cara mereka merekrut member dengan janji-janji palsu dan harapan. Sesuai yang saya jelaskan tadi, dari 20.000 member, yang kaya itu paling cuma 50 orang aja, atau bahkan kurang. Yang lain, kalau nggak rugi, ya balik modal. Kalau hoki sih cuman juga nggak seberapa. Mungkin tambahan lagi ya, dulu teman saya yang mencoba keluar dari MLM, dia langsung dikucilkan sama teman-temannya yang sesama member. Bahkan disindir terus. Terus, kalau versinya teman lain saya yang bertahan di dalam MLM, ketika ada member yang keluar, upline-nya itu selalu menekankan bahwa yang akan sukses itu yang masih bertahan dan mau bekerja keras. Setiap kali dia mau keluar karena pendapatannya nggak cukup banyak di situ, upline-nya akan nyuntik dia dengan doktrin-doktrin positif lagi. Sehingga setiap dia tidak memenuhi target, dia akan menyalahkan dirinya sendiri yang kurang bekerja keras. Jadi, terlalu over positif lah. Tapi yang saya jelaskan tadi mengacu pada pengalaman MLM di sekitar saya dulu. Kalau MLM yang zaman sekarang, saya nggak begitu ngikutinnya. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, MLM itu ketika merekrut membernya, biasanya nggak ada screening proses. Jadi siapa aja bisa masuk asal dia mau bayar membership. Karena nggak ada screening ini, jadinya orang-orang yang nggak punya skill sales pun bisa masuk. Tapi karena dia nggak punya skill sales, dia nggak bisa jual produk. Akhirnya satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk dapat uang dari MLM adalah dengan merekrut member baru. Yang kedua, produk MLM ini nggak pernah habis. Dan terkadang kalian dipaksa untuk ngambil barang. Bahkan kasarannya diutangin produk dulu lah. Yang padahal demand atau permintaan barang di pasar tentang produk MLM ini cuman segitu-segitu aja. Yang ketiga, produk MLM jauh lebih mahal dari produk kompetitor yang serupa. Misalnya kompetitor jual 500.000, produk MLM ini harganya bisa 1 juta atau bahkan 1,5 juta. Oke. Jadi, MLM ini scam atau enggak, Pak? Menurut saya scam. Terus, MLM ini bisa menghasilkan enggak, Pak? Kalau kalian masuk di upline-upline paling awal, jelas menghasilkan. Bahkan menghasilkan banyak. Tapi kalau kalian masuknya udah di cycle ketiga dan seterusnya, saya rasa kalian malah akan rugi. Beberapa negara di luar sana udah mengilegalkan sistem MLM ini. Kalau Indonesia, kayaknya masih belum. Tapi saya rasa nggak lama lagi pemerintah akan mengilegalkan MLM. Oke, segitu aja. Saya udah capek ngomong. Sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.